بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini alhamdulillah kita masih dilimpah ruahkan berbagai nikmat, nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ikhwatal iman, semakin kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin di dalam umur panjang tersebut kita bisa mendedikasikan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai sebaik-baik manusia, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengisi padat umur tersebut dengan amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu jalla wa ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Ikhwatul iman, kajian kita pada siang hari ini insyaallah akan melanjutkan rangkaian dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang pada siang hari ini insyaallah kita akan masuk pada hadis berikutnya, masih pada bab yang sama, bab yang ketiga berkenaan dengan babus sabr, hadis ke-29 yang ditorehkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saya bacakan dulu hadisnya ikhwatul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala: نفعنا الله به وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم جميعا. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده
wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, muttafaqun alaih. Ikhwatul iman, hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan kesahihannya itu disepakati oleh dua ulama al-hadis, yaitu al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Bisa kita dapati hadis ini baik dalam Sahih Al-Bukhari maupun dalam Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabiyun jalil yang dilabeli satu predikat oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, disebut dengan hibbun nabi. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan makna al-hibbu yakni al-habib. Jadi al-hibbu maknanya adalah al-habib. Ma makna al-habib? Al-habib bermakna ar-rajul atau al-mar'u al-mahbub, seseorang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering diterjemahkan oleh para ulama, al-hib ini artinya adalah ya, jantung hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ikhwatul iman sehingga dilabeli dengan predikat tersebut? Beliau bernama Abu Zaid, kunyahnya dikenal dengan Abu Zaid. Dan ini yang sering kita ulang-ulang, bahwa Al-Imam An-Nawawi ketika menghadirkan satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sebelumnya belum beliau riwayatkan darinya, beliau akan menyebutkan namanya secara utuh, ya. Beliau sebutkan ini Al-Imam An-Nawawi, namanya adalah Abu Zaid. Siapa nama aslinya? Usamah bin Zaid ibnul Harithah. Usamah bin Zaid ibnul Harithah adalah putra dari orang yang juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama Zaid ibnul Harithah. Zaid ibnul Harithah dahulunya adalah seorang budak yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin, yang kemudian ketika beliau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menghadiahkan budak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dihadiahkan seorang budak yang bernama Zaid ibnu Harithah, Rasulullah begitu gembira. Rasulullah langsung senang melihat budak tersebut. Maka seketika di saat beliau menerimanya, beliau langsung memerdekakan budak tersebut dan bahkan mengangkatnya sebagai anak angkat beliau. Makanya dalam sirah kita mengenal Rasulullah pernah menyebut Zaid ini dengan menisbahkan nasabnya kepada nasab Rasulullah yang dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Rasulullah pernah memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Namun kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala yang melarang untuk menasabkan mereka yang tidak memiliki keterikatan secara nasab kepada orang tersebut, walaupun dia telah diadopsi, telah diangkat, namun tetap secara hukum haruslah dinasabkan kepada ya ayahnya yang asli, bukan kepada orang yang telah mengangkatnya. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali merubah namanya menjadi Zaid ibnu Harithah. Maka beliau menjadi orang yang paling disenangi dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dijadikan sebagai anak angkatnya. Di saat ikhwatul iman tekanan dari orang-orang musyrikin itu semakin dahsyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah seringkali merasa ya tertekan, merasa sedih. Namun pada tahun ke-7 sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, datanglah satu bisyarah, kabar gembira, yaitu lahirnya anak dari Zaid ibnu Harithah, hasil pernikahannya dengan ibu angkatnya Rasulullah yang bernama Ummu Aiman. Lahirlah seorang anak yang kemudian disebut namanya sebagai Usamah bin Zaid, dan tidak lama ya waktu antara lahirnya Zaid atau Usamah bin Zaid, lahir juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tumbuh berkembang Usamah dan cucu Rasulullah yang bernama Hasan bin Ali di dalam dekapan dan pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah begitu mencintai keduanya. Salah satu bukti cintanya kepada Usamah dan juga Hasan, diriwayatkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku keduanya. Hasan dirangkul
dipeluk dan dicium oleh Rasulullah, kemudian diletakkan di atas pangkuan kanannya, dan Usama juga dirangkul, dipeluk dan dicium oleh Rasulullah dan diletakkan di pangkuan kirinya. Seraya beliau bersabda, Allahumma inni uhibbuhuma, ya Allah, sesungguhnya saya mencintai kedua anak ini. Fa ahibbahuma, maka cintailah keduanya ya Allah. Maka mulai saat itu ikhwatul iman, Usama tumbuh berkembang di dalam cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang kemudian memiliki kecintaan melebihi cintanya mereka kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid ikhwatul iman tumbuh berkembang dan memiliki satu sifat yang membedakannya dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau memiliki satu karakter yang disebut dengan ad-daha. Ad-daha disebut dalam bahasa Arab adalah kecakapan dan kematangan di dalam berfikir, bahkan melebihi orang-orang yang seumuran dengannya. Maka beliau ikut berhijrah bersama ayahanda Usama bin Zaid ke Madinah Al-Munawwarah, dan di sanalah kemudian beliau tumbuh dan berkembang. Pada saat perang Uhud tahun ketiga Hijriah, beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut serta, karena secara postur walaupun umurnya masih belasan tahun, namun kemudian beliau terlihat cukup dewasa dan memiliki kematangan dari cara berfikir. Namun karena umurnya yang masih belia, Rasulullah tidak mengizinkan. Barulah pada tahun kelima Hijriah, di saat terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, itulah perang pertama kali Usama bin Zaid ikut serta dan diberikan izin oleh Rasulullah, dan tidak pernah absen pada perang-perang berikutnya. Di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berumur 17 tahun, dalam riwayat memasuki umur 18 tahun, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan satu pasukan untuk memadamkan gerakan pemberontakan yang muncul di negeri Syam pada saat itu. Dan orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan yang cukup besar pada saat itu adalah Usama bin Zaid, yang umurnya masih sangat belia, 17 atau 18 tahun. Namun karena itu adalah keputusan Rasulullah, tidak ada seorang pun yang berani membantah keputusan tersebut. Padahal di dalam pasukan tersebut ada sahabat-sahabat yang senior, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun mereka sami'na wa ata'na, patuh dan taat apapun perintah itu, walaupun pemimpinnya adalah orang yang sangat belia. Namun ketika sudah ditugaskan, semuanya akan siap menjadi pemimpin dan semuanya juga akan siap untuk dipimpin. Dan seperti itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam membina, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabatnya siap untuk memimpin dan siap juga untuk dipimpin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diwafatkan sebelum pasukan besar tersebut berangkat menuju ke perbatasan Asy-Syam. Dan akhirnya ikhwatul iman hafizakumullah tidak jadi berangkat karena ada urusan yang lebih besar, yaitu menyiapkan segala sesuatu guna menguburkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya terpilihlah khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah yang pertama min Khulafa'ir Rasyidin. Dan hal yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq adalah mengirim kembali pasukan yang telah disiapkan oleh Rasulullah dengan pemimpin yang sama, yaitu Usama bin Zaid ibnul Harithah radhiyallahu anhu. Namun ketika akan berangkat, banyak sahabat-sahabat khususnya dari kalangan Al-Ansar dan sedikit dari kalangan Muhajirin yang kiranya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, mengingat bahwa ini adalah momentum besar, peperangan pertama yang akan dilakukan oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membutuhkan kemenangan, dan untuk meraih kemenangan tersebut kiranya yang memimpin pasukan ini adalah mereka yang memiliki figur yang sudah teruji memimpin peperangan. Ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Dan ini diutarakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan secara logika
Usulan itu adalah usulan yang masuk akal, rasional. Karena ketika umat Islam itu kalah, ini juga akan tercitra buruk di hadapan kekuatan-kekuatan besar lainnya di seantero dunia. Mereka akan menganggap bahwa umat Islam itu kuat hanya karena ada Rasulullah. Maka kemenangan pada peperangan yang pertama setelah wafatnya Rasulullah itu penting. Namun ketika ini disampaikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar kemudian terlihat marah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apakah kalian ragu dengan seorang panglima yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian tidak percaya atas pertimbangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka saya tidak akan merubah pemimpin panglima perang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah. Maka berangkatlah wahai Usamah untuk memimpin peperangan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuktikan dan memberikan satu pelajaran yang besar, bahwa apa yang telah ditentukan oleh Rasulnya, mentaati apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, adalah mendatangkan kemenangan yang besar. Pertempuran itu dilakukan kurang lebih 40 hari, dan itu adalah waktu yang cukup singkat dalam sebuah pertempuran. Dan Usamah bin Zaid atas izin Allah membawa kemenangan yang besar, dan itu satu-satunya pertempuran yang tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam yang gugur di medan perang. Dan ini menunjukkan juga salah satunya, setelah tentu saja izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecakapan dari kepemimpinan Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Setelah itu ikhwatal iman, Usamah sering ditugaskan dari satu daerah ke daerah lainnya, berganti dari satu khalifah ke khalifah lainnya, sampai akhirnya pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi fitnah yang begitu besar antara beliau dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Syam atau di Dimashq, maka Usamah bin Zaid lebih memilih untuk bertawakuf, tidak memihak antara Ali atau memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Para ulama menyebutkan yang paling rajih adalah pada tahun ke-53 Hijriah, di masa kekhilafahan yang pertama dari Bani Umayyah, yaitu khalifah setelah Ali bin Abi Thalib dan anaknya Hasan bin Ali, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an. Kata beliau ikhwatul iman, di sini disebutkan dari Abi Zaid Usamah bin Zaid ibnul Harithah, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hibbihi wa ibni hibbihi, yang merupakan orang yang paling dicintai oleh Nabi dan anak dari orang yang dicintai. Karena Usamah adalah jantung hatinya Rasulullah, ayahnya juga adalah orang yang dicintai oleh Nabi, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus seorang utusan kepada ayahandanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya menyampaikan pesan. Apa pesannya? Inna ibni qad ihtudira fashhadna, sesungguhnya anakku wahai Rasulullah telah berada di penghujung hidupnya, berada dalam keadaan sakarat, qaribun minal maut, ya, dekat dengan kewafatannya, dekat dengan kematiannya. Fashhadna, maka datanglah kemari wahai ayahanda, wahai Rasulullah, untuk menyaksikannya. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqul, ternyata ketika pesan itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah sedang melakukan sebuah syura, sebuah rapat, sebuah perkumpulan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Maka Rasulullah mengutus kembali utusan putrinya tersebut untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Yang pertama, kata Rasulullah, yuqri'us salam, sampaikan salamku kepadanya, yakni kepada anakku. Wa yaqul, kemudian katakan kepadanya, inna lillahi ma akhad, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang dimiliki oleh manusia, seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Walahu ma a'ta, dan bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang Allah berikan. Ini adalah sebuah pesan yang singkat namun memberikan pemahaman dan pelajaran yang begitu besar,
bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia ikhwatul iman adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan titipan oleh Allah berupa nyawa, berupa harta, berupa jabatan, berupa pasangan, bahkan berupa anak yang Allah karuniakan. Semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan ini yang harus kita hadirkan. Ketika seseorang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang maha memiliki titipan itu adalah Allah. Maka ketika Allah mengambilnya, Allah pula yang paling berhak. Ketika Allah memberikannya, Allah juga yang paling berhak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang berhak untuk memiliki apa yang Allah titipkan dan kapan Allah akan mengambilnya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajal-ajal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka apa yang hendaknya dimiliki oleh kita selaku hamba-hamba Allah? Rasulullah kemudian melanjutkan, dan ini nasihat secara khusus kepada putrinya dan secara umum kepada umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, faltasbir, maka hendaknya wahai putriku engkau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kesabaran tersebut akan datang banyak kebaikan. Wal tahtasib, tapi tidak cukup dengan kesabaran, karena ada orang yang sabar tetapi tidak berihtisab. Apa itu ihtisab? Di dalam kesabaran tersebut hendaknya engkau meminta dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ikhwatul iman, agar dari setiap kesabaran yang kita hadirkan pada musibah-musibah yang melanda kita, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan banyak pahala bagi mereka yang senantiasa bersabar kepada Allah. Tapi syaratnya dia harus bersabar dan mengharapkan balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dari amalan-amalan yang kita diperintahkan untuk melakukannya, kita diperintahkan selain untuk mengimaninya, bersabar di dalam melakukannya, juga berharap akan balasan dari Allah. Apa contohnya? Contohnya ketika kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, ada hadis yang sangat populer yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yaitu apa? Man shama ramadhana apa Pak? Imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi iman itu tidak cukup. Setelah itu agar puasa ini mendatangkan pahala yang banyak, yaitu ihtisaban. Dari puasa yang dia lakukan, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan proses kesabaran yang kita hadirkan. Maka kata Rasulullah, jangan hanya bersabar atas apa yang Allah timpakan, tapi dari kesabaran tersebut juga hendaknya wal tahtasib, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pesan ini disampaikan ikhwatul iman hafizakumullah, ternyata anaknya masih menginginkan agar sang ayah itu hadir di dalam menyaksikan detik-detik wafatnya sang cucu ini. Maka dia kembali mengutus utusan tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali lagi. Fa arsalat ilaihi, bahkan ditambahkan dengan sumpahnya, tuqsimu alaihi, yakni sampaikan kepada ayahandaku, demi Allah hendaknya ayahanda datang. Dan ini adalah sebagai penguat agar orang yang diajak untuk datang itu berkenan untuk hadir. Dan ini adalah satu hal yang sering dilakukan di masyarakat Arab khususnya, ketika dia mengundang seseorang untuk hadir dalam urusan apapun. Terkadang orang yang diundang itu juga memiliki hajat yang lain yang membuat dia mungkin pada saat itu berhalangan hadir. Maka biasanya orang yang mengundang ini untuk memberatkan dia agar tidak menolak undangan, biasanya dihadirkan dengan sumpah. Akhi, tolong datang ya di rumah saya. Ya Allah, tanggal segitu saya juga ada acara, akhi. Ya akhi, demi Allah kamu harus datang. Biasanya dihadirkan dengan sumpah tadi. Maka kata para ulama, ketika sudah menghadirkan sumpah tadi, maka hendaknya orang yang diajak berbuat baik kepada orang yang mengundang.
Dengan cara apa? Dengan cara menggugurkan sumpah yang telah dia ucapkan. Dan ini adalah bentuk kebaikan dari seseorang kepada orang yang mengundangnya. Menggugurkan sumpah yang telah dia ucapkan dengan mendatangi undangan tersebut. Dan ini diucapkan oleh putri Rasulullah. Demi Allah, sampaikan kepada ayahku, yakni kakek dari anak ini, bahwasanya hendaknya dia datang. Maka ini pun disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya putrimu bersumpah demi Allah hendaknya engkau datang ke rumahnya karena cucumu berada dalam sakaratul maut. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Faqama, Rasulullah pun segera bangkit dari tempat duduknya dan beranjak ke sana menuju ke rumah putri tersebut, putri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Ternyata ketika melihat Rasulullah beranjak, sahabat-sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah itu ikut serta. Padahal mereka diundang atau tidak, Pak? Untuk hadir? Tidak diundang. Yang diundang hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mendengar ada orang yang berada dalam keadaan sakit, berada dalam keadaan sakaratul maut, mereka tergerak untuk juga ikut serta hadir. Maka bangun beranjak bersama Rasulullah sahabat-sahabat yang ada di situ. Di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah, di antaranya Mu'adz bin Jabal, di antaranya Ubay ibn Ka'ab, di antaranya Zaid ibn Thabit, dan sebagian besar lainnya dari sahabat radhiyallahu alaihi. Maka sesampainya Rasulullah di rumah putri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, rufi'a ila Rasulillah as-sabi. Maka cucu beliau ini yang masih kecil diangkat dan kemudian diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk didoakan. Untuk didoakan. Fa aq'adahu fi hijrihi wa nafasuhu taqaqa. Maka ketika beliau diberikan sang cucu ini, beliau langsung merangkulnya, memeluknya, kemudian meletakkannya di atas pangkuan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa nafasuhu taqaqa, dan nafasnya itu terengah-engah. Para ulama kemudian khilaf, nafas siapa ini yang terengah-engah? Ada yang mengatakan nafasnya Rasulullah, karena begitu terharu melihat cucunya yang berada dalam keadaan sakit yang demikian parah. Namun sebagian besar lainnya mengatakan nafasnya sang bayi ini yang kemudian terengah-engah, menunjukkan berada dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan sakaratul maut. Maka ketika Rasulullah memandang sang cucu ini yang dalam keadaan sakit parah, nafasnya yang kemudian sudah sangat lemah, tiba-tiba fadat ainah, maka berkaca-kacalah mata beliau dan kemudian akhirnya mengeluarkan dan meneteskan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan Rasulullah yang terlihat sedih, bahkan terlihat menangis, meneteskan air mata, para sahabat itu bingung. Mereka mengira Rasulullah seharusnya tidak boleh sedih, Rasulullah tidak boleh menangis, karena tangisan dalam keadaan sedih itu biasanya menggambarkan ketidakrelaan pada apa yang sedang terjadi. Maka sahabat ingin tahu apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Maka berkatalah salah seorang sahabat, yaitu Sa'ad ibn Ubadah, faqala Sa'dun, ya Rasulullah, ma hadha? Wahai Rasul, wahai utusan Allah, apa ini? Yani apa yang terjadi pada dirimu sehingga membuatmu menangis? Seharusnya tidak boleh seorang nabi menangis, karena tangisan itu biasanya identik dengan ketidakridhaan pada apa yang terjadi. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hadhihi rahmatun. Air mata ini adalah air mata kasih sayang. Air mata ini adalah rahmat, bukti dari kasih sayang. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan pada hati hamba-hamba yang dikehendaki olehnya. Atau dalam riwayat yang lain, yang Allah letakkan di dalam hati hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau pun bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah merahmati hamba-hambanya yang penuh dengan kasih sayang. Muttafaqun alaih.
Di ujung dari pertemuan kita ikhwatul iman, ada beberapa hadis yang bisa kita ambil dari cerita dan kisah ini. Di antaranya yang pertama, bahwasanya dibolehkan di dalam al-Islam ketika seseorang berada dalam sakaratul maut atau dalam keadaan sakit, memanggil orang-orang yang dianggap saleh. Memanggil orang-orang yang dianggap saleh. Di antaranya untuk apa? Yang pertama, untuk mendoakan orang yang berada dalam sakaratul maut itu. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat setelah itu. Atau selain mendoakan, bisa menuntun dia di dalam mentalqinnya, mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan sabda Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi tuntunlah orang-orang yang berada di penghujung hidupnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua ikhwatul iman, dibolehkan bagi seseorang untuk hadir mengunjungi orang yang sedang sakit atau bertakziah pada orang yang sudah diwafatkan oleh Allah walaupun dia tidak diundang. Jadi contohnya kita mendengar ada si fulan sakit, walaupun kita tidak diundang untuk mengunjungi, maka boleh dalam al-Islam mengunjunginya atau kemudian menjenguknya walaupun tidak diundang, atau menziarahinya, memberikan takziah walaupun kita tidak diundang. Berbeda dengan walimah, berbeda dengan acara syukuran dalam acara pernikahan. Maka ketika kita tidak diundang, tidak diperbolehkan untuk menghadiri pernikahan atau acara tersebut. Namun dalam mengunjungi orang sakit atau bertakziah itu dibolehkan. Yang ketiga ikhwatul iman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberikan nasihat penguat. Yang pertama bagi orang yang sakit, atau yang kedua bagi orang-orang yang ditinggal wafat oleh orang yang dicintainya. Dengan mengucapkan apa ikhwatul iman? Bagi orang yang sakit tentu diberikan motivasi, diberikan kata-kata penguat, seperti yang kemudian sering kita sampaikan. Rasulullah ketika mendatangi orang yang sakit, Rasulullah katakan, Masya Allah keadaanmu saya lihat lebih baik, walaupun mungkin kata dokter semakin buruk. Tapi adab yang harus kita hadirkan ketika melihat orang sakit adalah memberikan motivasi. Mudah-mudahan lebih baik, mudah-mudahan Allah sehatkan. Dan ketika sudah diwafatkan oleh Allah, maka juga memberikan kalimat-kalimat yang baik bagi orang-orang yang ditinggal oleh si mayit ini, dengan mengucapkan apa? Kata yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Mungkin sering ikhwatul iman kita mendapati broadcast atau kita mengirimkan pesan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh para ulama, azzamallahu ajrakum wa ahsana azakum, dan seterusnya. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu, Allah kemudian berbuat baik kepada si mayit ini, dan seterusnya. Namun kata para ulama, walaupun kalimat ini kalimat yang baik, namun yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat yang diajarkan secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat apa itu? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in ila ajalin musamma faltahtasib wal tasbir. Ini adalah kalimat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah untuk kita ucapkan di dalam kalimat bertakziah kepada orang yang ditinggal wafat oleh manusia yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ikhwatul iman, dalam hadis ini diajarkan dan dianjurkan bagi kita selaku hamba-hamba Allah untuk memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang itu berlaku kepada siapapun. Ketika saudara-saudara kita sedang banjir, kemudian terenyuh hati kita, terketuk untuk membantu, itulah rahmat yang Allah berikan. Dan itu rahmat yang Allah berikan kepada siapapun. Kita lihat ada orang yang tabrakan, walaupun yang tabrakan itu bukan orang Islam, tapi tergerak hati kita untuk membantu, itulah rahmat yang Allah berikan di dalam hati kita. Dan sebab rahmat yang ada dalam hati inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bersyukurlah ketika masih ada rasa kasih sayang itu dalam hati kita, dan beristighfarlah, meminta ampun kepada Allah ketika rasa kasih sayang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu kata Rasulullah hanyalah diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, bersyukurlah ketika kita masih memiliki hati yang empati kepada keadaan saudara-saudara kita, dan beristighfarlah ketika seseorang memiliki hati yang keras,
tidak terketuk hatinya ketika ada musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba lainnya, karena sesungguhnya kasih sayang itu justru akan mendapatkan dan menurunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berkasih sayang, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa futul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.